Om Swastiastu. Saya Imade Cartaweda, nomor NIM 2020621150. Nah, pada mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur, di sini saya akan membawakan materi tentang proporsi dan skala. Nah, materi yang saya akan bahas yang pertama ada proporsi dan skala. Yang pertama ada proporsi material, proporsi struktural, proporsi pabrikan, sistem proporsi, penampang mas atau golden section. Ada garis-garis yang mengatur. Yang pertama ada tatanan klasik, yang kedua teori-teori Renaissance, ada modular, Ken, antropometri, ada skala yang ada disebutkan dua, yaitu skala manusia dan skala perbandingan skala. Pengertian proporsi. Proporsi dan skala saling terkait satu sama lain. Skala menyeratkan tentang ukuran sesuatu, sedangkan proporsi merujuk pada kepantasan satu bagian dengan bagian lainnya. Hubungan ini bisa saja bukan hanya satu kepentingan, tapi termasuk juga dengan kuantitas atau derajat. Proporsi material. Material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Tekanan dalam material berasal dari gaya gravitasi bertambah sejalan dengan ukurannya. Misalnya, plat beton memiliki ketebalan 10 cm dan panjang 2,5 meter, diharapkan dapat memikul beban sendiri sebagai sebuah jembatan di antara dua tumpuan. Namun, jika ukurannya bertambah 4 kali lipat dan panjangnya 10 meter, maka plat mungkin akan runtuh oleh bebannya sendiri. Proporsi struktural. Elemen-elemen struktur mampu membentangi ruang dan menyalurkan beban melalui penopang vertikal ke sistem fondasi bangunan. Proporsi elemen struktural seperti dinding, pemikul, plat lantai, dan atap memberikan tanda visual dengan proporsi peran sistem struktur dan sifat bahan. Sebuah dinding bata kuat dalam menahan gaya tekan, tetapi relatif lemah. Untuk menerima gaya lentur akan menjadi lebih tebal daripada dinding beton bertulang yang menjalankan fungsi yang sama. Contohnya seperti kayu dan bata. Proporsi pabrikan. Unsur arsitektur diukur dan dibuat perbandingannya. Unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik memiliki ukuran dan proporsi yang standar. Contohnya blok, beton, dan bata. Biasanya diproduksi sebagai blok modul bangunan. Sistem proporsi. Sistem proporsi dapat memberikan kesan keteraturan dan meningkatkan kualitas. Kemenerusan sekuen ruang. Ada teori-teori proporsi, yakni yang pertama penampang mas atau golden section. Yang kedua ada susunan klasik. Yang ketiga ada teori-teori Renaissance. Yang keempat ada modular. Yang kelima ada Ken. Yang keenam ada antropometri. Yang terakhir ada skala atau suatu proporsi tetap yang digunakan untuk menentukan dimensi dan besaran. Jenis-jenis proporsi ada aritmetis, misalnya 1, 2, dan 3. Yang kedua geometris, misalnya 1, 2, dan 4. Yang ketiga yang terakhir harmonis, misalnya 2, 3, dan 6. Penampang emas atau golden section. Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antar dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu bidang, di mana bagian yang kecil berbandingan dengan yang lebih besar, sementara yang bagian lebih besar berbandingan dengan jumlah keduanya. Deretan yang hampir mendekati golden section adalah deret Fibonacci, yaitu yang pertama 1, 1, 2, 3, dan 5, di mana setiap angka jumlah dan angka sebelumnya. Ada garis-garis yang mengatur. Sebuah garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidakaturan.
Ia adalah suatu sarana verifikasi yang bisa menyetujui seluruh karya yang dibuat dalam kegairahan. Garis pengatur. Garis pengatur memasukkan bentuk nyata yang matematis dan memberikan persepsi yang meyakinkan mengenai tatanan. Seperti contohnya di bawah ini. Nah, suatu bentuk persegi panjang yang sisinya diproporsikan menentukan golden selection. Dikenal dengan persegi emas jika suatu bujur sangkar didirikan pada sisi kecil, maka akan menjadi sebuah persegi emas yang lebih kecil dan serupa. Tatanan klasik. Nah, bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan seperti tatanan Lonik dan Quilius Athena mempresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Unit dimensi dasarnya adalah diameter kolom. Karena ukuran-ukuran kolom bervariasi menurut lingkungan suatu bangunan, maka tatanan tidak didasarkan pada suatu unit pengukuran yang tetap. Curtius mempresentasikan proporsi ideal ini dalam tulisannya The Thorn Book on the Architecture. Nah, Vignola merumuskan aturan ulang bagi kaum Renaissance Italia dan bentuk serta tatanan terkenal hingga kini. Orde klasik menurut Vignola. Yang pertama ada Tuscan. Yang kedua ada Doric. Yang ketiga ada Ionic. Yang terakhir yang keempat ada Corinthian. Dan ada Komposit. Sini juga ada klarifikasi menurut Kolomnation. Yang pertama ada Psinostel, Style, Eustel, Diastel, dan Aroestel. Teori-teori Renaissance. Pada arsitek sama Renaissance yang meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi dengan menerapkan teori Pitagoras terhadap perbandingan suatu irama skala musik Yunani. Nah, mereka mengembangkan perbandingan rangkaian dan tak terputus-putus untuk membentuk dasar proporsi bagi arsitekturnya. Palladio juga mengajukan beberapa metode dalam menentukan ketinggian suatu ruangan agar proporsionalnya panjang dan lebarnya. Nah, ketinggian ruang dengan langit-langit sama lebarnya. Ketinggian kamar bujur sangkar dengan langit-langit berubah adalah seperti lebih 3 besar dari lebarnya. Untuk ruang lainnya, Palladio menggunakan teori medium Pitagoras untuk menentukan ketinggiannya. Nah, dalam teori itu terdapat 3 jenis medium. Yang pertama ada aritmetis, yang kedua ada geometris, yang ketiga ada geoharmonis. Seperti rumus yang sudah saya siapkan. Modulor. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsinya. Modulor untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Grid dasarnya terdiri dari 3 buah pengukuran, 113, 70, dan 43 cm yang diproporsikan menurut golden section. Le Corbusier melihat bahwa modulor tidak hanya merupakan serangkaian angka dengan satu harmoni dasar, namun juga sebagai suatu sistem pengukuran yang dapat mengatur panjang permukaan dan volume serta mempertahankan skala manusia di mana-mana. Ada yang kedua yang Ken. Unit pengukuran tradisional Jepang, Ken diperkenalkan pada akhir pertengahan Jepang, meskipun awalnya digunakan hanya untuk menandai interval antara 2 kolom dan divariasikan dalam ukuran. Ken segera dijadikan standar untuk arsitektur hunian. Ken jadi satu untuk pengukuran mutlak. Ken tidak hanya merupakan sebuah unit pengukuran untuk konstruksi bangunan. Takonama adalah sebuah krek dangkal yang sedikit diangkat untuk menampilkan kimono atau tatanan. Tokonoma atau ditempatkan di ruang yang paling formal. Contohnya rumah tradisional Jepang.
Yang ketiga ada antropometri. Antropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Kesulitan proporsi antropometris ini adalah sifat data yang dibutuhkan untuk kegunaannya. Misalnya, dimensi yang diberikan di sini dalam militer adalah pengukuran rata-rata dan hanya sebagai panduan yang harus dimodifikasikan untuk memuaskan kebutuhan pengguna khusus. Skala digunakan untuk menentukan perbandingan yang menentukan hubungan antara suatu ilustrasi dengan apa yang dilambangkan. Misalnya, skala arsitektur mencatat ukuran bangunan tergambar dibandingkan dengan ukuran sesungguhnya. Yang pertama ada skala manusia. Skala visual yang merujuk kepada beberapa kecil atau besar, suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya atau pada ukuran benda lain dalam lingkungannya. Berskala kecil. Benda tersebut terlihat lebih kecil dari ukuran normalnya. Skala manusia dapat dalam arsitektur didasarkan dimensi dan proporsi tubuh manusia. Yang kedua, ada perbandingan skala. Struktur arsitektur dan beberapa periode dan tempat bersejarah yang digambar dengan skala serupa persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang biasa kita rasakan, seperti panjang sebuah pesawat Boeing 747. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.